Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Namira, NIM 2200024087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum perniagaan internasional yang berjudul Ayam Impor Brazil dan Sertifikasi Halal. Latar belakang, pada tahun 2016, pemerintah Brazil menggugat Indonesia ke WTO atau World Trade Organization terkait kebijakan Indonesia yang mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk ke pasar Indonesia, termasuk daging ayam impor. Brazil menganggap hal ini sebagai hambatan perdagangan atau barrier to entry yang dianggap diskriminatif terhadap produk luar negeri. Halalnya suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen Muslim di Indonesia, baik itu produk berupa makanan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kualitas konsumen Muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai berjuta-juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen Muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian, perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkonsumsi unsur haram. Dalam teknik permoseran, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan seringkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Masalah sertifikasi kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas kerangka ASEAN, AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional World Trade Organization. Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam kodeks yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi juga negara berpendudukan mayoritas non-Muslim. Perusahaan berskala global juga saat ini telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti Jepang, Singapura, Airlines, Qantas, Amerika, yang menyediakan menu halal. Gejala halal juga menambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin. Respon positif terhadap masalah kehalalan, terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik, telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistematik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen atau pelaku usaha maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengantar tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global. Posisi konsumen, yang pertama, konsumen Muslim perlu jaminan halal. Kedua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990. Hak atas keamanan dan informasi yang jelas.
Aspek hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Hak Konsumen atas Rasa Aman, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Kewajiban Halal, dan WTO Non-Diskriminasi atau MFN. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Konsumen berhak atas rasa aman dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa. Sertifikasi halal menjadi bagian dari jaminan keamanan dan kenyamanan konsumen Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Putusan WTO dan dampaknya, Indonesia dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas, tetap mempertahankan prinsip perlindungan konsumen. WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas, khususnya prinsip non-diskriminasi. Meskipun demikian, Indonesia tetap mempertahankan prinsip perlindungan konsumen dalam negeri. Kesimpulan, keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan perdagangan global. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap relevan setelah terdapat rekomendasi dan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak yang berperkara, maka rekomendasi dan keputusan tersebut harus dilaksanakan secepatnya demi efektivitas dan kepastian hukum. Ketentuan terkait penyelesaian sengketa tersebut telah dilalui oleh Brazil dan Indonesia, seperti yang telah dilaporkan pada laporan penyelesaian tersebut. Sudah interest atau bersifat mengikat dan memaksa seperti halnya dengan putusan dari suatu badan peradilan yang ada karena kesepakatan dalam berserikat dalam perdagangan internasional tersebutlah yang menjadikan adanya ikatan kuat bagi tiap anggotanya dalam menerima suatu putusan dan menjalankan putusan tersebut. Terutama Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang sudah meratifikasi GATT 1994. Adanya hukum di suatu negara berfungsi salah satunya demi adanya kepastian dalam suatu kebijakan Indonesia sebagai negara hukum. Kepastian hukum tersebut sangatlah diperlukan demi tidak adanya kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Dampak dari putusan tersebut terkait kasus impor daging ayam dan olahan ayam oleh Brasil sangatlah membuat buram terkait pelabelan halal yang menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tepatnya Pasal 4 yang mewajibkan adanya pelabelan tersebut sebelum terimpor dan distribusikan ke negara Indonesia. Terbitnya putusan tersebut mengevaluasi kegiatan impor di Indonesia dengan menyederhanakan proses kegiatan impor tersebut. Hal tersebut menjadikan timbulnya ancaman terhadap jaminan produk halal. Respon pemerintah terhadap hal tersebut cukup aktif dibuktikan dengan adanya upaya melakukan banding yang dilakukan pemerintah Indonesia di panel yang dibentuk Dispute Settlement Body tersebut terkait pembahasan jaminan kehalalan produk. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.